Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Habibi, NPM 10901171144, Prodi Akuntansi Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Reputasi KAP terhadap Penerbitan Opini Going Concern dengan Financial Distress sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah. Penerbitan opini going concern oleh auditor sangat berisiko apabila terdapat kesalahan judgement dalam mengaudit suatu perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nogler tahun 2008, menyatakan bahwa dalam membuat keputusan mengenai pemberian opini going concern terhadap laporan keuangan klien, auditor memiliki resiko yang terkait dengan kesalahan dalam penilaian tersebut dalam dua cara. Pertama, adalah bahwa auditor dapat memberikan modifikasi going concern kepada klien yang tidak mengalami kegagalan. Kedua, auditor dapat memutuskan untuk tidak memberikan modifikasi going concern kepada klien yang akan mengalami kegagalan. Sebagaimana yang diberitakan CNBC Indonesia pada 4 Oktober 2018, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 2 akuntan publik dan 1 kantor akuntan publik karena dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan menerima audit going concern adalah financial distress. Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan kondisi keuangan di mana perusahaan mengalami masa sulit sebelum terjadi kebangkrutan. Menurut Brigham dan Davis tahun 2003, financial distress pada perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap penerbitan opini going concern? Dan apakah financial distress berperan sebagai pemoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap penerbitan opini going concern? Kerangka berpikir. Reputasi KAP sebagai X1 atau variabel independen. Opini going concern sebagai Y atau variabel dependen. Dan financial distress sebagai Z atau variabel moderasi. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Data penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Populasi terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan sampai dengan 2019. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dari situs Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik dengan uji interaksi sebagai moderasi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan. Hasil uji koefisiensi regresi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP mendapat nilai koefisien sebesar 0,777 dan nilai signifikan sebesar 0,388. Hal ini berarti HA ditolak dan HO diterima karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,388 lebih besar dari 0,05, maka reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Hipotesis 1 ditolak. Reputasi KAP yang dimoderasi oleh financial distress memiliki nilai koefisien min 0,110 dan nilai signifikansi 0,808. Hal ini berarti HA ditolak dan HO diterima.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,808 lebih besar dari 0,05, maka financial distress tidak dapat memoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap penerimaan opini going concern. Hipotesis 2 ditolak. Untuk kesimpulan penelitian saya adalah yang pertama, reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap penerbitan opini going concern. Maka hipotesis pertama ditolak, yang artinya perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four maupun KAP non-Big Four akan tetap menerima opini going concern ketika menemukan masalah kelangsungan usaha di masa mendatang dalam perusahaan. Yang kedua, financial distress tidak mampu memoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap penerbitan opini going concern. Maka hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti suatu perusahaan yang mengalami financial distress akan tetap menerima opini audit going concern, terlepas perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Big Four atau juga dengan KAP non-Big Four. Selama perusahaan mengalami